Shalom, selamat hari Senin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih pada hari yang baru, pada minggu yang baru. Semua ini karena berkat dan tuntunan kasih-Mu. Biarlah hari lepas hari menjadi berkat dan sukacita bagi kami. Bapa di surga, Yesus Kristus, renungan bagi kita pada hari Senin 14 Februari 2021 diambil dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang Kristen sama seperti orang Yahudi, orang Israel yang berjalan di padang gurun. Mereka semua sama-sama makan manna, makanan yang dari surgawi. Mereka semua sama-sama minum yang sama, di mana Musa memukul bukit Horeb, maka keluarlah air saat mereka mengalami kehausan. Jadi kita adalah sama seperti orang Israel, sama-sama makan makanan yang dari Yesus Kristus dan minum dari minuman Yesus Kristus. Tapi apakah yang kita makan itu membuat kita semakin benar di hadapan Tuhan? Inilah firman ini yang mau mengoreksi kita. Makanan dan minuman itu sering menjadi persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun kita sama-sama memakan dan minuman yang sama, tapi bisa membuat kita berbeda. Itu semua karena sikap kita. Satu contoh, ada orang yang makan dayak binatur merasa sesuatu yang lebih, karena tertanam dalam benaknya itu dayak binatur itu mempunyai nilai lebih. Tetapi ada orang yang melihat itu hanya sebagai makanan yang mengenyangkan. Perbedaan sikap itu membuat kita terpecah, tidak dalam satu kesatuan, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita lihat seperti iklan tanpa bayar sering kita dengar, yang berpantang di sini, yang tidak berpantang di sini. Jadi seakan melegalitas kita berbeda dalam iman karena berbeda dengan makanan kita. Jadi janganlah kiranya memakan dan minuman yang sama menjadikan kita berbeda kelas sosial kita dan kelas beriman kita. Di tengah kehidupan bermasyarakat beragama, jangan itu dibuat sebagai jalan untuk semakin memecahkan diri atau mengeklusifkan diri. Nasihat Paulus ini juga mengingatkan kita, janganlah pula kita makan dan minum bersama, tapi akhirnya melakukan kejahatan dan dosa. Sebaiknya jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, makanan dan minuman yang kita konsumsi itu untuk semakin menguatkan kita, memuji dan memuliakan Tuhan, bukan menjadikan kita orang-orang yang berbeda, tapi kita adalah orang yang sama, orang yang menerima anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa.
Tuhan, biarlah dengan hikmat-Mu dan karya Roh-Mu yang kudus, kami menikmati makanan dan minuman untuk kemuliaan nama-Mu dan menjaga keutuhan kesatuan umat-Mu ini. Amin.